Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala rasulillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamina innaka Hamidum Majid. Masya Allah ibu-ibu sekalian, hari ini ketika kita akan membahas tentang menebar cahaya di rumah kita, sebenarnya saya hanya ingin mengangkat satu topik agar kita semakin mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena Rasulullah digambarkan di dalam sirah nabawiyah itu dari ujung kepala sampai ujung kakinya benar-benar twing bersinar, ya kinclong, ya bahkan apa kata para sahabat, kulitnya Rasulullah itu sangat putih, bahkan lebih lembut dari sutra. Namun ketika Rasulullah berkeringat, nah itu kalau yang suka lihat iklan iklan parfum, iklan rokok, kan biasanya kalau modelnya itu laki-laki, itu kan sengaja dibikin berkeringat. Karena begitu laki-laki itu yang kulitnya badannya tegap, begitu berkeringat dibayangkannya ya digambarnya kan kayaknya makin wow berkilau. Itu mah cuman pencitraan. Tapi kalau Rasulullah SAW itu sampai digambarkan oleh para sahabat ya keringatnya itu benar-benar nampak seperti mutiara. Ya. Bahkan apa kata para sahabat, giginya Rasulullah itu gigi depannya itu memang renggang. Dibuat sama Allah renggang. Makanya nanti kalau orang yang ngikutin merenggangkan gigi depannya itu Rasulullah melarangnya, justru Rasulullah nggak suka. Karena Rasulullah tidak pernah niat untuk merenggangkan gigi depannya. Kenapa gigi Rasulullah itu yang depan, gigi seri itu renggang? Karena nanti para sahabat akan melihat setiap Rasulullah tersenyum membuka giginya, maka dari mulutnya itu langsung twing cahaya. Persis kayak iklan pasta gigi. Jangan kan orang yang iklan pasta gigi kan gitu ya Bu. Begitu dia membuka giginya langsung twing, itu mah pencitraan. Dan ibu juga alhamdulillah sih bisa kalau fotonya pakai fitur IG ya kan. Ya, fitur IG kan ada tuh nanti. Nah bayangkan kalau hanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja, hanya mereka yang hidup di zaman Rasulullah saja yang semuanya bercahaya. Ya, sebab karena ada Rasul makanya zaman itu kling ting 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 bercahaya. Kalau cuman gara-gara hanya ada Rasul bercahaya, kita akan mengatakan Allah itu zalim. Mungkin gak Allah itu zalim? Gak mungkin, enak banget. Padahal apa? Kita kan juga kepingin ya dalam hidup kita itu bercahaya. Kalau cuma Rasul doang yang bercahaya, hanya mereka yang hidup di zaman Rasul aja yang bisa bercahaya. Ya kita kan hidup di zaman sekarang nggak pernah keinginan kita. Kalau boleh memilih ibu kita kepengennya hidup zaman siapa? Zaman Rasul, iya kan? Bahkan seringkali saya suka tanya, ibu kepengennya di zaman Rasul hidup sebagai siapa? Iya Ibunda Khadijah, ya kan? Ya paling tidak kan jadi jariah nama kita terkenal. Gak ada lagi kalau di lagu-lagu Rohatil itu ya disebut kalau Khadijah istri setia, nggak ada. Yang ada siapa? Tergantung nama kita masing-masing kan gitu kan. Kita juga kepengennya, saya juga kepengennya gitu. Nanti dikenal Hamidah istri setia kan gitu. Tapi kan kita nggak pernah bisa mendesain, ya bisa merencanakan kita hidup di zaman Rasul. Sedangkan ya kita juga kepingin rumah kita bercahaya, diri kita bercahaya. Ya jangan dikit-dikit au aglap kan gitu. Nah akhirnya apa? Rasulullah SAW sayang banget sama umatnya.
Maka nanti Rasulullah minta kepada Allah, walaupun nanti Rasulullah telah tiada, ya, namun bagaimana umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap akan diberi kesempatan bercahaya. Artinya dari sini materi ini pada hakikatnya hanya ingin menunjukkan Allah itu, Rasul itu udah sayang banget sama kita. Kita udah dikasih kesempatan, ayo kamu harus ya full bersinar. Ya jangan sampai udah dikasih kesempatan, dikasih kemudahan, ternyata kita tidak mengambil kesempatan itu. Ya seperti apakah nanti cahaya yang nanti Allah meminta, ya karena Rasul juga sudah meminta, ya bahwa cahaya itu akan terus bersinar sepanjang masa dan tidak hanya tergantung kepada Rasulullah SAW, tapi siapapun dari umat Rasulullah SAW bisa bersinar, bercahaya. Nah, mari kita lihat. Pertama, di dalam Al-Quran ada dua kata cahaya yang disebutkan oleh Allah dalam surat Yunus, surat 10 ayat yang kelima. Ada matahari, ada bulan. Biasanya kan yang dipakai untuk ibu-ibu cahaya yang mana? Matahari, bagai sang surya. Siapa itu? Kasih ibu, ya kan? Ya, ibu biasanya udah langsung menyebut dirinya laksana ya cahaya matahari. Kalau matahari Allah sebutkan ya dengan dia. Jadi cahaya matahari itu dia. Sedangkan cahaya bulan itu nur. Yang mana yang dipakai di dalam Al-Quran sebagai nama surat? Nur atau dia? Nur. Dan Allah pun ketika memberi nama dirinya pakai cahaya yang mana? Allah dia atau Allah itu nur? Nur. Nah ini bukan sekedar sinonim sama aja, cahaya matahari, cahaya bulan, itu semuanya cahaya. Nah, tidak, nanti Allah akan menyuruh kepada kita, kamu cahayanya tidak seperti cahaya matahari, tapi kamu cahayanya seperti cahaya bulan. Ya, disebut dengan nur. Kalau demikian, emang apa bedanya cahaya matahari dengan cahaya bulan? Lihat, ini namanya bulan sabit atau bulan purnama. Ya, ini jangan diponten Bu, jangan dinilai gambarnya. Jangan, saya cuman minta sama AI, coba gambarkan kepada saya bulan yang full cahayanya. Dikasih kayak begini. Ini bukan sunset atau sunrise ya. Jangan, ini ya bulan. Ya. Bulan ketika dia full cahayanya, mata kita silau enggak? Enggak. Tapi matahari kalau full cahayanya silau, menyakitkan. Dari sini Allah sudah meminta kepada kita, kenapa nanti cahaya yang diminta oleh Allah adalah cahaya bulan, nur, bukan cahaya matahari, dia. Karena kalau apa yang disebutkan tipsnya untuk kita bisa mengumpulkan cahaya kita, maka nanti kita akan seperti bulan, semakin full cahayanya nggak menyakitkan. Ya bukan, ya Allah semakin rajin ngaji, semakin rajin taklim, makin banyak ilmunya. Tapi kayak matahari panas orang, ya gerah orang, ada yang salah itu. Ya jangan sampai ya Allah, ya alhamdulillah ibu-ibu itu dikasih rezeki, diperbolehkan ngaji sama suami. Ya, karena banyak juga orang-orang yang nggak diperbolehkan untuk ngaji, ya, atau malas ngaji. Tapi kan alhamdulillah suami kita ngasih izin untuk ngaji.
Nah, jangan sampai nih nanti ketika suami sudah memberikan kita izin untuk ngaji banyak ilmu ya biar jadi tambah soleha. Itu ya materi ini akan menjadi evaluasi. Kalau tambah soleha, tambah ilmu berarti jangan kayak matahari. Panas. Ya seperti contohnya ada bapak-bapak yang komentar kayak gini, Ustazah sebenarnya sih saya seneng istri saya ngaji, alhamdulillah dia jadi soleha. Tapi sih kalau menurut saya sih Ustazah cukup jadi solehah aja, nggak usah jadi ustazah. Tadinya kan saya berpikir kalau dia jadi ustazah kan bagus. Ya berarti kan dia punya kemampuan untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, tidak ada ilmu agama itu seperti ilmu bela diri, ada ilmu pamungkas yang guru tidak boleh dikalahin sama murid. Guru ya harus selamanya ada di posisi atas, enggak bisa jadi. Ya, ilmu yang diberikan sama gurunya ternyata muridnya ya lebih ya pandai mengeksplornya. Satu sisi kan saya berpikirnya bagus, berarti ya dia tidak egois, nggak hanya tahu untuk dirinya. Ya seperti kalau sebagai seorang ustazah berarti kan dia akan menyebarkan kepada orang lain. Apa yang salah Bapak ketika alhamdulillah berarti ya istri itu tidak lagi hanya tahu tapi dia akan menyebarkan ilmunya sebagai ustazah. Masalahnya ustazah dia tuh cuman jadi ustazah di mana? Di rumah. Itu jadinya apa? Anak-anaknya tuh udah males. Kalau mamanya udah mulai tuh ustazah mau ceramah. Ya, jadi hanya gara-gara yang katanya ustazah kata rumah harus bersih. Ya rumah menunjukkan identitas kita. Ya cuman masalahnya sampai di rumah dia mah ceramah melulu. Ya, kan katanya begini, katanya gini, ya Allah itu suka dengan kebersihan. Jadi suaminya, anak-anaknya, ya ibaratnya udah stres, ya kan. Ya, dikit lagi kalau mamanya pulang, udah deh, ya ustazahnya udah datang kan gitu. Nah, artinya apa? Berarti ada hal yang perlu kita evaluasi. Harusnya semakin kita punya ilmu, semakin bercahaya, Allah menyuruh kita nanti posisikan kamu seperti apa? Bulan. Ya bulan itu kalau udah full bulan purnama, ya sinarnya itu dipandang bolak-balik itu nggak akan menyakitkan. Ya sedangkan kalau matahari sekali lagi, ya ibu memang betah dijemur pas matahari lagi full di siang harinya. Enggak. Ya, karena matahari itu ketika full cahayanya itu musuhnya perempuan. Makanya ada sunblock, tabir surya, kan gitu kan? Ya kenapa? Karena bisa merusak. Jangan sampai nanti ilmu kita semakin kita belajar agama, semakin kita alim, semakin kita solihah, jangan kayak matahari. Merusak hubungan suami istri, merusak hubungan orang tua dengan anak, merusak hubungan dengan tetangga. Sampai tetangga bikin sunblock. Ya kalau ketemu sama kita kan gitu kan. Ya na'udzubillah min zalik. Ya itu jangan sampai membuat resah. Jadi suami anak gak betah. Ya udahlah ustazah, kayaknya mah istri saya ngaji cukup jadi alim, gak usah kealiman. Sama atau beda? Beda, ya cukup jadi alim, gak usah kealiman. Ya Allah ini kasus apa lagi, ya kenapa? Ya jadi kadang kan maaf, ya istri merasa ya Allah kan kepengen banget suaminya jadi ikut nyunah, kepengen banget suaminya juga ikut ibadah, tapi kayak begitu suami malah marah-marah, gak nerima, bahkan gak sedikit. Ya akhirnya malah konflik dan menggugat cerai. Ya kenapa? Ya karena suami juga udah gak betah. Ya abis gimana ustazah? Ya, yang namanya laki-laki paling gak suka dibanding-bandingkan dengan laki-laki lain.
Nah istri saya setiap ngaji di sana, ngaji di sini, ngaji di sono, itu ngebanding-bandingin mulu. Ini kata ustadz, kata ustadz, kata ustadz. Lah ustadz itu kan laki orang, makanya dia tidak suka. Ya, mungkin akhirnya udahlah. Ya kalau memang kayak gitu lo kawin aja sama ustadz. Astagfirullahaladzim mas, ustadz udah punya istri. Ya istri ustadz kan bisa jadi istri 1, 2, 3, 4. Udah kita cerai aja. Suami ngomong kayak gitu gimana? Jatuh cerai. Nah artinya apa? Jangan sampai ya Allah suami aja begitu istrinya ngaji malah pakai tabir surya. Ya sunblock. Ya, ini kan berarti ada masalah. Udahlah nggak usah ngikutin sunnah, gara-gara ngikutin sunnah ya ini ustazah akhirnya apa? Saya nggak bisa tidur. Ini kan banyak banget ya saya ulangi berkali-kali. Kayak apa? Kok istrinya ngikutin sunnah suami nggak bisa tidur? Katanya ustazah yang nyuruh kalau mau tidur wudhu terlebih dahulu. Alhamdulillah ibu sudah melakukan itu kan? Ya alhamdulillah, udah berwudu terlebih dahulu. Tapi jangan kemudian akhirnya jadi bikin sunblock. Ya setiap suaminya mau pegang, aduh bapak takut batal, udah wudu kan gitu kan. Jadi keseakan-akan, ya Allah ini gimana mau berangkat, saya mau berangkat kerja katanya ustazah yang disuruh wudu dulu. Semuanya kan akhirnya takut batal. Ini jadi kenapa kagak bisa dicolek kan gitu kan? Ya menjaga kesucian padahal kan ya yang namanya suami namanya istri ya ketika dia semakin dekat sama Allah harusnya kan semakin memberikan keakraban. Bukan ya semakin dekat sama Allah suaminya atau istrinya jadi jablay. Jarang dibelai. Ya kenapa? Karena takut batal melulu, takut batal melulu. Tambah lagi, udah lama kamu gak usah tidur sama aku deh. Kenapa? Rese, ya kan bikin masalah mulu, bikin orang gak bisa tidur. Ya kenapa kan bisa jadi. Ya begitu udah wudhu, ya apalagi sekarang lagi banyak banget pancaroba. Kondisinya kita mungkin masuk angin. Ya begitu wudhu bisa jadi gimana Bu? Ya kembung perutnya. Belum sempat merem, udah ya buang angin, dut, batal nggak? Batal, ya. Wudhu nggak? Nah ini dia, ya harus punya ilmu. Kalau sholat ternyata wudhu kita batal, kenapa harus diulang? Karena sholat nggak sah tanpa wudhu. Sekarang saya mau tanya, kalau syarat sahnya tidur, ada nggak harus wudhu? Enggak. Ya, jadi ketika kita udah wudhu lalu batal, nggak apa-apa kita tidak mengulang wudhu kita. Kenapa? Karena tidurnya tetap sah. Kan gitu kan? Ya bukan berarti tidurnya nggak sah. Satu, ya tetap sah. Kalau sholat memang harus diulang karena syarat sahnya sholat kan berwudhu. Ya. Begitupun, kalaupun kita nggak batal nih, nggak batal, pokoknya kita doa ya Allah sambil dipegang perut-perutnya, ya Allah jangan batal, jangan batal, jangan batal, jangan batal. Akhirnya tertidur, orang tertidur pulas, wudhunya gimana? Batal atau enggak? Batal. Jadi kentut nggak kentut? Batal. Kentut nggak kentut? Ya tetap ya orang yang wudhu itu tidurnya batal kan gitu kan, dan tetap tidurnya hukumnya sah kan gitu. Nah ini jadi hari ini Allah ingin mengajarkan kepada kita, Nabi Muhammad itu banyak sekali hadis-hadis nabinya, kisah-kisah para sahabat itu diibaratkan nanti ya seperti cahaya bulan. Ya, jadi nanti kalau kita kepingin bercahaya seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lihat ini Rasulullah semakin bercahaya nanti banyak digambarkan seperti bulan. Ya, yang namanya bulan cahaya yang tidak menyakitkan. Makin full cahayanya 13, 14, 15 itu kan lagi full cahayanya. Itu enggak akan ditatap langsung itu membuat silau, enggak.
dia bisa dipandang. Makanya banyak para sahabat yang gimana sih keindahannya Rasul, pokoknya aku memandang bulan purnama, aku memandang Rasul, sungguh lebih indah Rasulullah. Ya, artinya bulan itu ketika full cahayanya bisa dipandang. Kita juga begitu, iman kita, ibadah kita, ngaji kita makin soleh, orang tuh makin enak memandang kita. Ya, bukan makin takut ngelihat kita, ya ngelihat kita, isi lo, ya kan, ya Allah, enggak, makin nyaman, teduh. Nah, juga yang namanya bulan itu apa? Ya simbol kerinduan, bagai pungut merindukan bulan. Artinya bulan itu benar-benar dirindukan. Maka nanti tips-tips ketika kita menjadi cahaya, orang pun akan selalu merindukan kita. Bukan orang malah istighfar kalau ketemu kita, ya dia lagi, ya lo lagi. Berarti ada yang salah. Tapi orang itu nanti akan semakin merindukan kita. Yang namanya bulan full cahayanya, bulan purnama, itu akan membuat romantis, kurang N ya, romantis. Jangan, orang-orang dulu itu kan mengibaratkan kecantikan, itu diibaratkan seperti bulan. Anak sekarang aja, apaan, oh enggak bopeng, ya kan gitu kan. Ya karena dia tidak puitis, tapi orang yang puitis karena memang ngelihat bulan purnama itu indah. Ya kalau di film-film drakor, di film-film dracin, itu kan bisa jadi ya endingnya ya itu dibuat menikmati bulan purnama. Ya karena memang itu dibentuk romantis. Artinya nanti ibadah-ibadah yang akan menjadi cahaya yang dititipkan oleh Allah kepada Rasul, lalu Rasul menyuruh kita menjadi sunnah, harus membuat rumah tangga kita makin romantis. Ya, karena ya itu akan menjadi simbol kehangatan, simbol keindahan. Nah, jadi kenapa ya kita hari ini Allah menggambarkan dengan nih bentuk fisik cahaya, ayat-ayat kauniyah, bukan sekedar itu adalah ciptaan Allah dari sananya, tapi itu akan menjadi ya hikmah buat kita, teladan buat kita. Karena Allah menyebutkan nanti berbagai macam ibadah, berbagai macam cara menggunakan istilah nur, cahaya, bukan dia. Tapi kalau nur kita langsung ngebayanginnya dengan apa Bu? Dengan apa? Dengan bulan. Huwaladzi ja'ala syamsa diya'a. Dialah Allah yang menjadikan matahari bersinar. Sinarnya matahari dia. Ya, matahari itu disukai, dirindukan, itu cuman paling lama lah 15 menit doang. Itu dirundukan. Kapan Bu? Sunset sama sunrise doang. Iya kan? Coba ya begitu sunrise saat terbit kan bisa jadi wow Masya Allah cantik banget. Ya tapi begitu dia udah mulai tinggi-tinggi emang terus enak dipandang. Panas udah panas, udah gak betah gitu kan. Nah jangan sampai ya begitu ibunya alhamdulillah baru pulang ngaji, ya coba sejam 2 jam doang adem. Ya, jadi anaknya seneng begitu ibunya pulang, mama bawa apa? Karena tahu biasanya kalau pulang ngaji bawa berkat, bawa ya jajanan. Ditunggu sih memang pulang ngaji kita. Ya, tapi cuma sejam 2 jam doang. Begitu berkatnya habis, mulai deh mataharinya nyengat kan gitu kan. Jangan sampai seperti itu. Walaupun matahari itu indah, tapi Allah ingin menggambarkan nanti amalan-amalan yang membuat kita bercahaya, tampilannya tidak seperti tampilan matahari. Cuman dirindukan 15 menit maksimal waktu sunset sama sunrise. Setelah itu orang benar-benar berlindung, pakai payung, pakai topi, ya karena memang tidak kuat dengan panasnya. Ya. Nah, mari sekarang kita lihat ya. Pertama, Allah menyebutkan cahaya di atas cahaya. Siapa itu? Allah. Jadi orang yang full charge
semakin dekat sama Allah, harus dia seperti laksana bulan purnama. Bukan orang yang makin dekat sama Allah, makin banyak ibadahnya sama Allah, ya Allah makin gelap. Ya Allah, kurang apa sih saya, ya Allah, saya udah sholat, saya udah puasa, dulu kayaknya waktu saya belum ngaji hidup saya be-be aja deh. Kenapa ya semakin saya ngaji, ya Allah, semakin banyak banget cobaan, ya Allah. Cobaannya apa? Ya Ustazah, rumah tangga saya dulu sebelum saya ngaji kayaknya aman-aman aja. Ya begitu saya ngaji kan saya baru tahu antara suami idealis sama suami realita. Jangan. Ya dulu mah sebelum ngaji mah suami mau bangun subuh jam 6, Sabtu Minggu bangun subuh jam 6.15. Mungkin bagi kita nggak masalah sebelum ngaji. Karena masih berpikir alhamdulillah dia masih sholat. Kan gitu. Nah begitu ibu udah ngaji jam 6, jam 6.15, namanya sholat apa Bu? Ya, sholat duha. Kan gitu kan? Ya mulai ya Allah Ustazah semakin ngaji bener ya Ustazah ya, semakin kita itu banyak banget cobaannya. Ya, ternyata suami dikasih tahu ya malah dia enggak terima, ya malah bilang kita itu udah mulai pembangkang, mulai enggak sopan. Ya Allah kok kayak gini, padahal harusnya dari awal ini ada dalam surat Nur. Ya, dan Allah menyebutkan Allah adalah nur ala nur, cahaya di atas cahaya. Ya, artinya apa? Allah menginginkan berarti tampilan kamu, kondisi kamu semakin ada Allah mengalir dalam hatimu, mengalir dalam ibadahmu, mengalir dalam tutur katamu, kamu harus seperti bulan. Jangan seperti matahari. Karena Allah tidak pernah menzolimi orang. Allah tidak pernah menzolimi hambanya. Allah tidak pernah menyakiti hambanya. Nah, dia harus semakin meyakini kalau semakin dekat sama Allah, cahayanya makin full, hidupnya makin tenang. Ya, semakin tenang, semakin bisa membedakan, semakin tahu arah, harusnya begitu. Bukan orang yang semakin cepat komen. Ya gagal menurut kita, belum tentu itu gagal menurut Allah. Nah orang yang semakin full cahayanya dengan Allah, dia akan selalu positive thinking sama Allah. Dia melihatnya bukan kacamata dia, tapi dia melihatnya kacamata Allah. Kayak apa itu? Jangan zoom in, jangan terus kayaknya cuman melihat kita doang, tapi zoom out. Contoh misalnya zoom in dan zoom out. Ibu, orang yang gak bisa berenang, bisa jadi pada saat mau dikerjain sama orang, orangnya baik, ngerjainnya bukan untuk membunuh. Ya saat diceburin ke kolam renang, emang kolam renang yang dalam. Kalau orang yang mau dikerjain, dia nggak bisa berenang. Teman-teman tahu dia nggak bisa berenang. Dia nggak bisa berenang, kepengen diceburin gitu kan, karena dia mungkin ya berbagai macam lah. Ya ada permainan. Ini orang bukan untuk membunuh. Kalau memang dia tidak ingin membunuh, emangnya diceburinya di kolam renang yang dalam? Enggak, paling kolam renang apa? Ya seketek kan gitu ya, paling 1 meter. Kan bisa diceburin, yang namanya diceburin dia nggak tahu, ya nggak pernah berenang kan bisa namanya kan, oh dia langsung gitu kan. Itu zoom in tuh, dia udah teriak-teriak, kayaknya mau tenggelam, mau mati. Apa kata teman-teman? Teman-teman kan zoom out, ngelihatnya lebih jauh. Diri. Begitu diri, ya Allah kirain gue udah mau mati ya kan. Nah, orang yang semakin kenal sama Allah, dia jangan zoom in, jangan cuman ngelihatnya ya Allah aku begini, ya Allah aku begitu, cuman kacamata dia doang. Dia zoom out dong, lihatnya lebih luas, lebih jauh. Oh ternyata karena aku kurang berdiri, makanya dikirain mau tenggelam. Karena aku udah gelagapan, udah suuzon, padahal apa? Tanganku ke kiri dikit aja deh. La ilaha illallah, ini mah udah pegangan. Nah itu. Nah orang yang semakin dekat sama Allah harusnya
Dia biasakan tidak pernah zoom in, nggak pernah tuh ngelihatnya tuh cuman diri kita doang. Jangan terus-terusan selalu negatif thinking sama Allah. Karena belum tentu gagal menurut kita, itu adalah gagal menurut Allah. Tapi gagal menurut Allah bisa jadi itu bukan sebuah kegagalan, keterpurukan. Tapi cara Allah untuk membuat kamu semakin kuat. Contoh. Jadi orang yang full cahayanya dengan Allah, positif thinkingnya makin kuat sama Allah. Contoh, ibu pernah lihat layang-layang? Wah, diterbangkan makin tinggi kan makin cantik. Wow, ya kan, keren, makin tinggi. Biasanya kalau layang-layang itu terbang tinggi, lalu ada layang-layang lain yang ikut menerbangkan layang-layangnya, akan ada tuh daya saing, ya kan? Gak kepingin cuman dia doang yang terbang tinggi. Ada di antara mereka yang juga kepingin ikut menerbangkan, biar main tinggi-tinggian, kan gitu. Namun kalau orang itu yang punya kecerdasan, punya strategi, gimana caranya agar dia bisa mempertahankan, jangan sampai ditaklukkan sama layang-layang yang lain. Akhirnya apa? Kendalinya, benangnya dikendorin. Begitu benangnya dikendorkan, kira-kira apa yang terjadi dengan layang-layang dia, Bu? Seakan-akan mau putus kan? Nah, orang yang zoom in itu bisa jadi ya udah putus, ya gitu kan? Ya padahal apa? Bagi sang pengendali layang-layang, ini mah bukan putus. Ini bukan gagal, ini bukan terpuruk. Kalau kepingin menang, kepingin eksis, bisa jadi dia harus mundur terlebih dahulu. Begitu dia mundur, baru dia diapain, Bu? Dililit, ya kan? Cret, gitu, O-nya belakangan. Nah, itu tandanya orang yang zoom in, bukan zoom out. Nah, hidup kita ini seperti layang-layang. Siapa yang megang kendali kita? Allah. Jadi pada saat ya Allah kita semakin alim, kita semakin soleha, alhamdulillah usaha udah mulai makin baik. Ya Allah kok ada aja sih cobaan, ya Allah kok begini sih. Itu pada hakikatnya sang pengendali seperti pengendali layang-layang. Ya, agar apa? Agar kamu tidak terpuruk, karena banyak nanti orang yang tidak suka sama kamu. Makanya sama Allah sang pengendali dikendorin dulu, jatuh dulu. Jatuh bukan untuk kamu menjadi nista, terpuruk, tapi jatuhnya kamu itu seakan-akan putus. Kenapa? Karena Allah sudah pegang kendali. Nanti tinggal dibetot itu lawan. Kamu makin kuat dan kamu bisa eksis. Nah, orang yang punya semakin kuat cahayanya sama Allah, punya sudut pandang positif thinkingnya kayak begini. Enggak selalu merasa, ya Allah nasib banget ya Allah, kenapa ya Allah, ya berarti cahayanya kurang. Ada kalanya ibu kepengen banget metik bunga. Pengen banget ya Allah, tibang bunga doang masa saya kagak bisa metik. Emang kenapa? Ngadu sama suami, ya Allah Pak aku pengen banget deh metik bunga. Itu di komplek Sentul City banyak banget bunga. Aku kepengen banget metik, tapi nggak kesampean, takut kan? Ya, belum lagi di jalan. Ya Allah, itu bunga banyak banget, tapi halaman orang. Ya di pinggir-pinggir jalan, di Jalan Raya Bogor itu kan banyak banget bunga, tapi dagangan orang. Bisa nggak dipetik? Jangan sampai orang yang zoom in nih, ya Allah. Tibang bunga aja, susah banget saya dapetnya. Jangan pernah merasa zoom in, zoom out. Bisa jadi kamu tidak bisa memetik bunga karena Allah menyiapkan sesuatu yang lebih mulia untuk kamu. Yaitu apa? Gergetan kagak bisa metik bunga. Ya udahlah, gue tanam aja bunga. Jangan. Akhirnya apa? Karena dia tidak bisa metik bunga, dia menyiapkan untuk menanam bunga. Ya. Termotivasi, udahlah aku mendingan nanam bunga aja, bunga matahari, bunga melati, bunga anggrek. Begitu Allah berikan dia bunga-bunga itu, pohon itu berbunga semua. Emang jadi Bu dipetik? Kenapa gak jadi dipetik?
Nah, ya belum tentu kamu tidak bisa memetik bunga adalah sebuah kegagalan. Tapi bisa jadi Allah punya skenario kamu untuk merawat bunga. Itu orang yang zoom out, ngelihatnya jauh. Ya karena apa? Ada Allah yang pegang kendali aku. Aku mah gak pernah merasa terpuruk, nasib aku kok begini banget sih. Enggak, ada Allah yang pegang kendali. Nah disinilah Allah menginginkan kepada kita, dimulai dari cahaya itu kamu harus memiliki kedekatan dengan Allah. Hubungan kamu harus baik-baik dulu sama Allah. Maka kun fayakun, Allah akan berikan cahaya kepada kita. Jangan pernah merasa mulia dengan kesabaran. Jangan. Karena apa? Ibu, inna sobaro fi sodamatil ula. Sabar itu pada pukulan yang pertama. Artinya apa? Karena Allah udah percaya orang yang dekat sama Allah saat diuji sama Allah, dia cuma sabarnya sekali. Kenapa? Karena gak pernah jadi mantan sabar. Kalau orang yang sabar lagi, ya Allah sabar lagi, baru belajar sabar. Tapi orang yang sudah sabar satu kali, berarti dia tidak akan pernah jadi mantan sabar. Itulah di challenge sama Allah, orang yang punya full charge cahaya sama Allah, ya dia akan memahami bahwa yang namanya kesulitan innamal usri yusra. Artinya apa? Bersama dengan al-usri, kesulitan. Satu, kesulitannya pakai apa? Alif lam. Ibu kalau baca al-usri pakai alif lam, namun bacanya diwakofkan. Berarti baca gimana? Innamal usr. Kalau diberhenti, berarti innamal usr. Ya berarti wakof kan? Itu tandanya udah kesulitan mah cuma sampai di situ doang. Satu. Ya. Tapi kemudahannya apa? Yusron. Ya kan? Bacanya kalau dimatikan gimana? Innamal usr yusra. Terbuka. Artinya kemudahan itu tak terbilang. Itu kalau pakai teori mingkem sama mangap. Ya kan? Al-usr kan gitu. Nah, tapi kalau pakai teori pakai bahasa Arab, kesulitan itu pakai alif lam. Al-usri artinya alif lam ma'rifat. Cuma satu. Tapi kemudahannya nggak pakai alif lam, nakiroh. Artinya tak terbilang. Percaya dong. Berarti ketika ibu kesandung sekali, orang yang punya cahaya sama Allah nih, begitu kesandung kakinya, itu enggak, ya Allah gimana sih? Jalan kesandung, bisnis kesandung, rumah tangga kesandung, bertetangga kesandung. Ya Allah bener ya, hidup tuh banyak banget arah melintangnya, kesandung melulu gue mah. Itu mah berarti gak punya cahaya. Orang yang punya cahaya saat dia kesandung, kesulitan kan? Saat kita menghadapi kesulitan, Allah nyuruh kita apa? Sikap kita apa? Sabar. Berarti saat kesandung udah sabarnya satu kali. Jangan ya Allah baru belajar sabar. Sabarnya sekali. Setelah kesandung innamal usri yusra. Kalau ibu mendapatkan kemudahan, ucapan ibu apa? Alhamdulillah, bersyukur. Jadi kesandungnya satu kali, bersyukurnya alhamdulillahnya berkali-kali. Alhamdulillah kesandung, jadi tahu, oh ternyata di situ ada lobang. Ya Allah terima kasih ya Allah, alhamdulillah aku kesandung. Aku jadi tahu kalau jalan itu jangan pegang handphone sambil WA-an. Alhamdulillah ya Allah aku kesandung, sehingga aku bisa berbuat baik sama orang. Hati-hati, di situ ada lobang. Alhamdulillah ya Allah aku kesandung, aku jadi tahu, alhamdulillah saya punya duit, saya kepingin nyuruh orang nutupin lobang. Itu ciri orang yang bercahaya. Satu kesulitan dia enggak ya Allah, enggak. Satu kesulitan, ya Allah, sabar. Tapi setelah itu, alhamdulillah. Ini sebentar lagi yang ibu-ibu anaknya SD, anaknya SMP, anak SMP mau ujian tengah semester. Yang kampus juga mau ujian tengah semester.
Ayo belajar gimana anak itu bisa bersabar dan bersyukur. Caranya gimana? Nanti ketika anak itu dapat nilai berapapun, jangan dikomentarin. Tuh kan padahal apa? Kemarin waktu kamu ujian minta doa sama mama udah doain. Bahkan mama tuh udah nitip doa sama ustazah. Ya kan? Yang mama tuh udah bener-bener tiap malam puasa doain. Kamu sih main game melulu, kamu sih. Anak udah dapat nilai. Lalu dikomentari kayak begitu sama ibunya, jangan harap nanti dia bisa bersyukur. Ya, kalau udah dapat hasil, biasakan berapapun ibunya ngajak anaknya bersyukur. Alhamdulillah, mau aku padahal dapat 6, alhamdulillah ini rezeki. Namun kenapa kamu dapat 6? Nah, ayo kita evaluasi. Jadi berikan dulu, udah gak apa-apa, nih mama kasih hadiah. Ya kalau 6 dapat hadiahnya segini, dapat 7 hadiah segini. Itu ya anak gak akan stres. Ya ibu beberapa minggu yang lalu ya saya lihat di berita media sosial, itu seorang anak baru selesai sidang skripsi di universitas ternama di Surabaya, entah gimana ya ternyata begitu pagi hari, kalau ibu yang sempat baca beritanya, akhirnya pagi hari dia ambil kucingnya yang dia sayangi, ngapain bu? Dia kepingin bundir, menabrakkan diri di kereta. Alhamdulillah banyak di pagi hari itu masih banyak ya Satpol PP masih banyak itu diselamatkan. Ternyata di kondisi dia stres dan marah. Kenapa? Karena sidang skripsinya dia diucapkan kata-kata yang menyakitkan. Akhirnya anaknya stres kan gitu, dan itu mau ya bunuh diri. Karena bisa jadi nilainya yang tidak memuaskan, dia takut sama ibunya sama bapaknya kan gitu kan. Kamu kok. Jadi jangan sampai anak kita itu cemen, anak kita itu lemah karena ibunya apapun hasil dari anaknya dibawa pulang itu dikomentarin melulu. Mama yang masih kecil, aku ngegambar, gambar kayak begitu doang. Kayak Pak Tino Sidin lah, ya kan? Ya, jadi kayak Pak Tino Sidin. Ya karena anaknya biasa ngelihat ya ibunya apapun yang dilakukan oleh bapaknya dikomen melulu. Jangan dikomen. Itu anak akan merasa dia tidak pernah dipuaskan dan memuaskan. Bersyukur. Alhamdulillah setelah dia, emang ini rezeki. Karena Allah akan memberikan rezeki sesuai dengan perjuangan kamu. Makanya begitu anak mau ujian, jangan cuma dibilang mama doain. Suruh anaknya berjuang dulu, belajar. Ya setelah anak itu belajar dengan optimal, ya ibu doakan, lalu setelah dia bawa hasilnya jangan dikomentari. Ucapkan terima kasih. Ya terima kasih mama gak bisa bantu, ya terima kasih sudah ngasih nilai segini. Gak apa-apa, kan ada hari esok. Hari ini kita syukuri dulu dari nilai yang tidak memuaskan. Gak apa-apa nilai 6, kan nanti bisa jadi 6-nya kebalik. Ya kan di esok hari. Itu ya karena itu ya ibaratnya ibu tidak ada yang bisa menjadi guru buat kita kecuali pengalaman kita sendiri. Dan anak-anak itu jadikanlah sebagai guru buat kita. Ya kan? Ya karena kenapa saya begitu interest dengan yang anak ITS itu ya kan? Nyebut kampus lagi ya kan. Jadi anak tadi karena anak saya juga di kasus yang sama ibu. Ya anak saya sudah punya produk, sudah sudah menyiapkan segalanya, udah siap dengan ujian, bla 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 bla, saya nggak ikut ya. Ternyata begitu selesai ujian saya telepon anak saya, Mas gimana kamu ujiannya? Ya Allah Mi, ditolak sampai dia stres ya, dia pulang. Umi nggak marah? Enggak, Umi nggak marah ya kan, pasti ada sesuatu yang baik. Udah sampai akhirnya setelah dia tenang baru kita cari evaluasi. Kenapa? Ya ibaratnya alasannya sederhana ditolak itu karena dianggap ini nggak cocok untuk tingkat S1. Ya ini hanya cocok untuk tingkat
doktoral. Jangan, artinya sederhana itu, tapi itu membuat anak itu don. Udah, sampai akhirnya ya saya belajar untuk tidak mengomentari, tidak mengutuk, ya kan? Ya udah nggak apa-apa, kan masih ada kesempatan. Apalagi kaprodi kamu baik banget, begitu kamu ditolak kayak begini, kamu malah dapat keringanan, udah kamu nanti dapat bayar SPP-nya 50%, gitu kan? Karena bukan dianggap malah, karena baru kali ini katanya satu produk yang diajukan oleh mahasiswa yang sudah bimbingan, udah tinggal sidang ternyata ditolak. Tapi setelah itu saya duduk manis sama anak saya, kita mencari hikmah. Yang cari hikmah, ya kan? Mi, kalau boleh ngomong Mi, waktu ditolak Mi, aku tuh kayak nggak napak Mi, aku kayak melayang Mi, ya kan? Tapi terus Umi bilang, oh nggak apa-apa Mas, nggak apa-apa Mas, ya Mas mau pulang mau dijemput segala macam, ya kan? Kita jangan langsung ini gimana sih dosennya, gimana sih ini, anak makin terpuruk. Dan setelah duduk manis, saya juga muter kepala tuh, ya Allah apa hikmahnya, apa hikmahnya? Saya ngelihat banget ya pontang panting hanya sederhana itu ditolak. Ternyata ya nanti itu akan menjadi pelajaran buat kita semua. Maaf Ibu, kadang Ibu saking sayang sama anak ya, anak kepingin ujian, Ibu gak ganggu kan? Ibu ganggu gak untuk disuruh nyuci piring? Enggak kan? Itu yang saya merasa kesalahan saya yang sangat besar. Ya kenapa? Karena ketika anak di rumah kita kepingin anak itu sukses, lalu kita biarkan mereka dengan agenda mereka, ya, dan mereka tidak kita sentuh dengan sedikit punya toleransi, sedikit punya kepedulian, ternyata apa? Allah nggak suka. Ya sampai bilang sama anak saya, Mas bisa jadi nih kamu seperti ini gak diluluskan sama Allah karena Allah nggak mau. Ketika kamu nanti lulus, berhasil, tapi kamu berhasil dengan keegoisan kamu. 6 semester kamu gak pernah peduli sama urusan rumah. 6 semester kamu gak peduli dengan urusan orang lain. Ya mulai hari ini, kenapa? Karena Umi ingat saya bilang, apa kata Allah, ya, apa kata Rasul? Antum tunsorun, kalian itu ditolong sama Allah, kalian itu dikasih rezeki sama Allah kalau kalian menolong orang lain. Ya, jadi ketika kamu ya punya sebuah cita-cita, tetap kamu harus ngelihat kanan ke kiri. Sholat takbir cuma 1 kali, salam 2 kali. Kamu harus lihat ketika ibumu membutuhkan kamu, kamu harus lihat ketika adikmu membutuhkan kamu. Nah ketika kita saling tolong menolong, yakin Allah pasti akan menolong kita. Nah ini yang harus kita bangun, karena ibu ya pernah juga ya saya cerita ya udah kurang apa dia berhasilnya seorang pemuda. Di tingkat usia yang belum nyampe 30 itu sudah punya posisi. Di pagi hari ditemukan mayatnya bunuh diri. Ya kan, ganteng, cakep, ya sukses. Cuman satu, tekanan kerja. Ya kan? Saya berapa kali ketika di instansi ya ketemu sama anak Gen Z lah, Gen Alpha itu nangis, kenapa? Ya mama aku aja gak begini Ustazah, aku tuh kalau pulang mama udah nyiapin adik mau minum apa, mama udah gorengin pisang, mama udah nyiapin, begitu kan? Ibu gak mau anak itu diganggu, ibu hanya ingin melayani. Tidak diajarkan anak itu menjadi pelayan. Ya, jangan pernah menganggap menjadi pelayan itu merendahkan kita. Tapi melayani orang itu adalah menjemput pertolongan. Ya, makanya mindsetnya ya jangan cuman istilahnya sukses untuk kita. Jemput kesuksesan kita dengan memberikan kehangatan kepada orang lain. Memberikan kebaikan kepada orang lain. Ya, memberikan bantuan kepada orang lain. Nah coba kalau anak-anak kita sukses, pinter-pinter, IPK-nya pinter-pinter, bagus-bagus, tapi egois. Lihat sekarang di kereta sikut-sikutan, iya kan? Orang hamil masuk diomelin, orang hamil masuk diomelin. Itu kan kendaraan umum, apalagi di kereta itu ada tulisan. Untuk siapa Bu?
lansia, orang hamil. Ya saya pernah ngelihat itu orang hamil masuk kereta, lah dia kan kerja. Hamil cuma dapat cuti melahirkan sama ya di awal. Begitu hamil, udah tahu hamil, masuk lagi. Lah bagaimana sih? Iya kan? Ya orang tua yang naik, sekarang mah orang udah cuek aja. Ini tanda, karena bisa jadi ya kita salah menjadi seorang ibu. Kita tidak menyinari anak-anak kita dengan kebaikan. Kita lupa kalau anak kita itu jika egois kayak begini, jangan harap hidup kamu bahagia. Karena Allah ketika cahayanya semakin sempurna, Allah justru semakin baik kepada umatnya Rasulullah, kepada hambanya. Kan begitu. Maka kita juga begitu. Nah mari kita lanjutkan. Sekarang Allah menyuruh kita bahwa nanti cahayanya Allah yang menyinari langit dan bumi. Itu jangan cuman langit dan bumi doang, jelep, nyampe dong ke rumah kamu. Makanya nanti fi buyutin adzinallah, nanti cahaya-cahaya itu, cahaya dari Allah itu akan Allah berikan kesempatan mencahayai rumah-rumah kalian. Rumah yang bagaimana? Kalau pakai surat An-Nur ayat ke-36. Rumah yang nanti semakin dekat sama Allah, selalu disebut nama Allah. Ya, berarti rumah yang semakin dekat sama Allah semakin bercahaya, ya kan? Ya kemudian ya rumah yang tidak dilalaikan dengan perdagangan dan jual beli. Bukan berarti akhirnya sibuk sama zikir sama Allah, nggak ingat sama dunia. Tetap ya dia tidak zikirnya tidak membuat dia akhirnya tidak mikirin dunia, dan juga ya zikirnya membuat dia semakin operasional terhadap dunianya. Ya, karena tetap ya di rumah ini ada perdagangan, di rumah ini ada jual beli, tapi profesional, balance. Ya, dan tetap melaksanakan sholat, tetap menaikkan zakat. Nah ini versi dalam surat An-Nur. Artinya sampai Allah menyebutkan, Allah yang menyinari langit-langit dan bumi, Allah pun akan memberikan cahaya itu kemana? Ke rumah-rumah kita. Berarti, nah sekarang tipsnya, gimana caranya nih rumah kita yang gelap, ya mulai ada cahaya. Ya mulai dibuka dulu, dari atapnya pintu cahaya, dari bawahnya pintu cahaya, dari jendelanya pintu cahaya, dari pintunya semua cahaya. Nah mari. Rasulullah SAW mengajarkan kita. Rasulullah itu full cahaya. Ternyata Rasulullah meminta kepada Allah agar umat Islam pun, umatnya Rasul pun juga bisa bercahaya. Dari mana cahaya itu yang nanti gak akan membuat kita gelap. Gak membuat anak-anak kita itu sering terpuruk. Mental-mental stroberi. Itu mental-mental stroberi karena bisa jadi rumahnya kurang bercahaya. Ya, stroberi itu kan begitu di puncak cakep banget. Coba ibu mau bawa oleh-oleh nyampe Jakarta. Ya, udah keringetan. Ya kan, udah panas dingin, kan gitu kan. Ya bisa jadi karena kita. Nah Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis riwayat Darimi dari Ibnu Mas'ud. Apa katanya? Jadilah kalian sumber pengetahuan. Ya, ibu semakin banyak ngaji, memang nggak menyuruh kita jadi orang yang cerdas dalam selembar kertas, karena nggak ada ujiannya, ya. Tapi Allah menyuruh kita, Rasul menyuruh kita, nanti kalau kita banyak pengetahuannya, kamu akan menjadi apa? Lentera, petunjuk yang menerangi rumah, cahaya di malam hari, hatinya senantiasa suci, berbaju sederhana, sehingga kalian akan dikenal oleh penduduk langit. Walau kalian tidak dikenal oleh penduduk bumi. Nah jadi dengan modal apa? Jadi sumber pengetahuan. Ya, sumber pengetahuan. Ya, artinya apa? Kita semua mengatakan kepada anak kita, apapun yang terjadi pasti ada hikmahnya. Orang yang cerdas adalah orang yang pandai mengambil hikmah. Walaupun dari sebuah kegagalan. Pandai mengambil hikmah. Dia nggak buntu pikirannya. Nah, kemudian ya apalagi yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala. Di rumah pun kalau kepingin bercahaya,
Allah siapkan lentera-lentera cahaya itu tidak hanya dari pengetahuan kamu, karena kamu mampu mengambil hikmah, tapi juga harus ada sumber pengetahuan yang paling utama, yaitu apa Bu? Al-Quran. Ya, siapa yang mendengarkan satu ayat aja, ya dalam hadisnya riwayat Ad-Darimi, cuman mendengarkan satu ayat, maka ayat itu akan menjadi cahaya baginya. Percaya enggak sama Allah? Percaya enggak sama Rasul? Percaya, cuma satu ayat. Itu bisa jadi cahaya. Enggak akan pernah ketika cuman ayat, ya betapa banyak ayat yang kita baca, tapi betapa banyak cobaan yang kita hadapi, kita malah terpuruk, ya Allah, enggak. Harus semakin banyak ayat yang kita baca, semakin banyak kita ngelihat bahwa di balik satu kesulitan bersamanya kemudahan. Nah kemudian ya dalam surat An-Nisa ayat 174 ini dia Allah menyebutkan Al-Quran itu adalah nur. Ya ayuhan nasu qad ja'akum burhanum mir rabbikum wa anzalna ilaikum nura. Itu yang saya kasih kuning. Nur. Berarti Al-Quran itu cahaya. Ibu jangan sampai orang itu adem ketika dengerin kita baca Al-Quran. Masya Allah baca Al-Quran enak banget. Ya kita aja tuh a'udhu aja 1 semester. Dia mah a'udhu aja ya Allah dalam banget. Buktikan kalau menjadi cahaya. Yaitu apa? Lihat setelah Shadaqallahul Azim. Kira-kira mulutnya gimana? Kira-kira postingannya gimana? Kira-kira komentarnya gimana? Kalau dia cuman alimnya, nikmatnya orang mendengar saat dia baca Al-Quran doang, tapi setelah Shadaqallahul Azim orang minggir, ya udah selesai sunsetnya, udah selesai sunrise-nya dia minggir, berarti ada yang salah dari Al-Qurannya yang dia baca. Al-Quran kenapa nggak ngefek? Nah, ini yang Allah menyebutkan bahwa Al-Quran itu harus menjadi cahaya. Kemudian apalagi amalan-amalan yang Allah berikan kesempatan kepada kamu akan menjadi cahaya, sumber cahaya, ya, yaitu berwudu. Itu Rasulullah SAW yang bersabda. Ya ketika Rasulullah ditanya, Rasul kan umat Rasul banyak tuh. Nanti gimana ya caranya Rasul bisa ngebedain antara umatnya sama bukan umatnya? Cukup kata Rasulullah, kamu punya kuda hitam. Di antara kuda hitam ada kuda yang kepalanya putih. Ya kan? Kira-kira kamu bisa enggak nyari kuda kamu yang putih itu? Gampang. Begitulah. Kenapa? Karena nanti wudhu kalian akan menjadi cahaya yang menyinari wajah kalian, tangan kalian dan kaki kalian. Itu kan ya orang lihatnya adem. Dan gak cuman sekedar adem, ya. Ibu wudhu pakai apa? Pakai air. Jangan remehkan air. Air, mungkin saya sudah pernah cerita, air yang ada di gelas ini sama enggak air yang di tumbler Ibu? Beda, walaupun sama-sama air. Tapi kan air yang berbeda. Dari mana awal mulanya sumbernya air? Air asal usulnya dari mana Bu? Air bukan dari bumi. Ya. Wa arsyuhu 'alal ma. Arsy-nya Allah. Ya, jadi istananya Allah itu dikelilingi air. Berarti air itu asal usulnya mulia banget. Adanya di arsy-nya Allah. Kalau air itu nyampe ke bumi, itu pengorbanan air. Dan udah SOP sama Allah. Kalau air itu disuruh turun. Makanya nanti nama air itu tergantung pengorbanan dan prosesnya air. Begitu pertama kali turun namanya air apa Bu? Hujan. Ya, namanya bumi, ada benda yang paling tinggi Allah ciptakan di bumi. Apa Bu? Gunung. Makanya begitu gunung turun dari langit bisa jadi ada yang nyampenya ke gunung. Namanya air apa Bu? Air pegunungan. Ya kan? Begitu dari gunung, ya dia kan bisa jadi akan mengalir ke bawah. Begitu dari gunung turun ke bawah, namanya air apa Bu? Air terjun. Itu pengorbanan itu.
Oh, begitu terjun ternyata kan ada bagian tanah yang mungkin lebih cenglong ya, lebih berlobang lah. Namanya air apa Bu? Air sungai kan gitu kan, ya kan? Itu kan namanya begitu. Nah, nanti ada juga air yang dari langit, nggak singgah dulu ke gunung, tapi langsung ke tanah, keserap sama tanah. Namanya air apa? Air tanah. Ya, ibu punya mesin jet pump, dari air tanah dipakai mesin. Namanya air apa? Air sumur. Air pompa, air sumur. Itu kan nama air itu karena prosesnya. Itu ilmu pengetahuan Bu. Kenapa sih namain air sungai? Ya karena dia mengalir. Mengalir dari mana? Pertama dari atas. Dari arsy-Nya Allah. Nah, air ketika turun ke bumi dalam surat Al-Anfal ayat yang ke-11. Dia sudah dipaksa sama Allah, nurut sama Allah. Turun itu untuk menjadi apa? Untuk menjadi tentara yang melindungi kita. Tentara yang membantu kita. Dan air itu ya membantu memberikan kita jadi cahaya. Karena ada 4 fungsinya air. Yang Allah sudah deal dengan air. Pertama apa? Wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i liyutahhirakum bih. Nih, pertama untuk mensucikan. Wajar orang yang gak bersinar karena gelap. Kenapa gelap? Karena banyak nodanya, banyak maksiatnya. Makanya air wudhu itu salah satunya tentara dari Allah untuk beristighfar. Mensucikan, menggugurkan dosa-dosa kita. Mensucikan. Dan 4 kan anggota wudhu. Karena 4 anggota wudhu bisa jadi sumber maksiat ini. 4 anggota wudhu apa aja Bu kalau di dalam Al-Quran? Wajah. Di wajah banyak banget sumber maksiat. Apa aja Bu? Mulut, mata, ya kan? Itu sumber maksiat. Yang kedua apa? Tangan. Ya, sumber maksiat itu. Orang mah diem mulutnya. Postingannya, ya kan? Itu tangannya. Orangnya mah diem tapi tangannya kemana-mana. Itu sumber maksiat. Yang ketiga apa? Sebelum kaki Bu. Kepala. Di mana kepala sumber maksiat? Otak. Victor. Ya kan? Itu tuh dicuci. Yang berikutnya apa? Kaki. Karena kemana kita melangkah, kaki itu akan menutup. Itu jangan remehkan 4 anggota wudhu. Itu air diminta oleh Allah membantu kita untuk ya mensucikan. Karena bisa jadi nggak bercahaya otak kita karena ngeres, ya kan? Banyak noda kotornya. Dah. Yang kedua apa? Wa yuthiba ankum rijas syaiton. Ya, menghilangkan gangguan setan. Saya mau tanya Ibu, ya. Waktu Ibu ke pasar, mau pasar bersih kek, pasar kampung kek, pasar mall kek. Saya mau tanya, wudhu enggak? Nah loh, pantesan jangan marah kalau kata anak-anak suaminya. Sebenarnya mah yang ngundang setan di rumah kita tuh mama. Ya, waktu mama pergi, setannya ikut pergi. Rumah tenang, damai, gak ada yang berantem. Kapankah mulai ribut, rame, marah-marah? Mamanya pulang, ya. Jangan marah karena bisa jadi, ya. Itu setan yang ada di pasar, preman-preman setan pasar, ke bawah itu. Ya kan? Makanya salah satu doa mau ke pasar doanya apa Bu? Ya kayak mau ke toilet kan? Ya Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Itu banyak banget Bu di parkiran, di pintu masuk, pintu keluar itu nungguin. Ya, kenapa? Karena kepengen nempel, ngikut pulang. Ya, gimana caranya biar kita itu tidak ketempelan? Maka kulit-kulit kita udah disiapkan oleh Allah. Wudhu dong. Kenapa? Karena air itu akan menghilangkan gangguan setan. Ntar usir sampai rumah, jangan. Ya. Terus kemarin Sabtu Minggu, Ibu kondangan kan? Karena bisa jadi Sabtu Minggu banyak kondangan kan? Jangan-jangan mulai dari Sabtu malam Minggu, Minggu malam Senin, itu setannya udah tambah Bu di rumah kita. Setan mana?
setan kondangan. Ya, setan yang ada di gedung-gedung tempat resepsi. Ya, itu udah nungguin itu ya di parkiran. Kenapa? Karena setiap acara walimah, setiap acara resepsi pernikahan, mereka sudah broadcast juga, Bu. Broadcast akan dapat temen, nggak cuma temen, dapat saudara. Dari mana lah, kan bisa jadi kan kita diundang karena teman, karena saudara. Itu setan juga udah membroadcast di setiap acara-acara pernikahan. Kenapa? Karena siap mau dapat saudara. Ya, kalau saudara mungkin nggak dibawa pulang. Kalau ketemunya dibawa pulang. Siapa yang disebut saudaranya setan? Innal mubadirina kanu ikhwanas syayatin. Orang yang mubazir. Kan di kondangan bisa jadi bangku terbatas. Ibu nyuruh bapak yang duduk manis kan, anak yang duduk manis kan, yang menjelajahi. Ibu ya kan, wow ya pengorbanan ngantri gitu kan, wow nih pak, ya kan. Ibu udah malas makan, orang ngantrinya udah berat gitu kan. Kan bisa jadi, ya ma aku juga udah kenyang banget nih mama nih, cobain udah mumpung ya kan. Mubazir kan. Itu begitu mubazir itu langsung di broadcast sama setan. Kita punya saudara baru. Nah loh. Kenapa? Karena kebanyakan juga orang yang kondangan gak cuma mubazir, tapi juga gak berwudu. Nah, terus ya apalagi fungsinya air? Wa yuthiba ankum jasyaiton waliyarbita ala qulubikum. Menguatkan hati. Pantesan suami pakai sunblock kalau ketemu istri. Anak pakai sunblock, pakai tabir surya kalau ketemu ibu. Ya Allah mama, aku sebenarnya kangen sama mama. Tapi mendingan aku kangen aja deh mah. Kalau kangen aku lebih sayang sama mama. Kalau jauh lebih sayang, lebih kangen. Tapi kalau ketemu, diomelin melulu gitu kan. Diomelin melulu. Karena bisa jadi, maaf. Ya bisa jadi kan ibu ketika mereka mau berangkat kerja, mau berangkat sekolah, cium tangan kan? Udah wudhu belum? Jangan gak wudhu, kan kadang ibu lagi sibuk-sibuknya di dapur. Anak, cucu, mantu mau berangkat kerja kan bisa jadi kan, aduh tunggu cuci tangan doang. Karena ya jangan cuma cuci tangan doang, pantesan hatinya tidak pernah bersatu. Wudhu dulu, udah tahu mereka mau berangkat, wudhu dulu. Begitu kita wudhu, maka air yang ada di tangan kita, air yang ada di bibir kita, air yang ada di muka kita ketika mereka mencium tangan kita, kita peluk mereka, itu enggak cuma sekedar menggugurkan dosa, tapi air itu langsung jerrrr, nyampe ke hati, ikatan hati di antara kita. Itu salah satu orang yang makin berilmu, orang yang makin dekat sama Allah, makin air itu semakin senang dekat dengan dia. Ketika dia memeluk orang-orang yang dicintai, itu air akan berfungsi robitatul qulub, menguatkan hati. Terus apalagi yang terakhir, wa yuthiba ankum rijasyaiton. Air itu akan meneguhkan pendirian kita, nggak akan galau. Ya kenapa kita ya Allah, karena kita kurang wudhu. Karena wudhu kita nggak bisa ngelihat itu ada kebaikan. Yang ada kita marah-marah melulu. Jadi Allah menyuruh kita, Rasul memberikan bonus buat kita, ya Allah ini kan sunnah-sunnah Rasul. Kenapa? Karena walaupun Rasul tidak membersamai kita, tapi banyak amalan-amalan sunnah Rasul akan menjadi cahaya buat kita. Menebar cahaya, ya dengan apa? Ya dengan, ini hadisnya Rasulullah, bersuci setengah iman. Alhamdulillah memenuhi timbangan. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar, memenuhi timbangan seisi langit dan bumi. Alhamdulillah Allahu akbar la ilaha illallah, memenuhi seisi langit dan bumi. Salat adalah cahaya. Jadi setelah zikir-zikir memuja-muji Allah, salatnya akan menjadi full charge. Ya salatnya akan menjadi cahaya. Ya sedekahnya akan menjadi cahaya, sabarnya akan menjadi cahaya, Al-Qur'annya akan menjadi cahaya. Ya, dan ini semua menjadi sumber cahaya. Artinya kita yang alhamdulillah baca tasbih, tahmid, tahlil, itu harus merasa dihargai sama Allah, dimuliakan sama Allah. Kenapa? Karena Allah nggak ingkar janji ya.
benar ya Allah, tasbih kita, istighfar kita jadi cahaya ya Allah ya, menyinari kita dan menyinari orang-orang dari sekitar kita. Kemudian juga nih, setiap Jumat ya tidak hanya kita bercahaya ya untuk diri kita, tapi dalam hadisnya Rasulullah, siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada malam Jumat, artinya mulai dari hari Kamis malam, ya maka dia akan diterangi cahaya. Yang cahayanya itu terangnya seperti apa Bu? Jarak antara dirinya dengan Makkah, Baitullah. Ya Allah, itu tuh gimana nggak bumi klangcing-klangcing kinclong-kinclong. Kalau di setiap malam Jumat sampai hari Jumat itu orang-orang baca surat Al-Kahfi itu langsung cung 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 yang ada di utara, barat, timur, selatan, Ka'bah itu ketika setiap Jumat baca surat Al-Kahfi itu semuanya bercahaya. Terus ya siapa lagi yang bisa ya menjadi sumber cahaya? Rasulullah SAW bersabda, rombongan pertama orang yang masuk surga, apa kata Rasulullah? Mereka bagaikan bulan purnama, full cahayanya. Enggak ada yang bilang bagai matahari, tapi bagai bulan purnama. Kemudian rombongan berikutnya masuk ke surga, mereka bagaikan bintang yang sangat terang cahayanya. Kenapa mereka bisa bercahaya? Karena kata Rasulullah, hati mereka menyatu bagaikan hati pada diri seseorang yang tidak pernah benci dan saling dengki. Jadi kita lapang dada, kita nerima kekurangan orang, itu gak pernah membuat kita rendah hati, gak merendahkan kita, gak membuat kita jadi terhina, enggak. Tapi kita lapang dada, kita nerima kekurangan orang, itu menyempurnakan cahaya kita seperti bulan purnama. Ya, kemudian ini dikuatkan lagi oleh Rasulullah SAW. Ya, jangan jadi pribadi yang suka julid. Ya. Kedengkian, julid itu memakan kebaikan. Sebagaimana api memakan kayu bakar. Sedekah akan menghapus kesalahan sebagaimana air dapat mematikan api. Salat adalah cahaya seorang mukmin, sedang puasa adalah perisai dari api neraka. Jadi diawali jangan sampai gara-gara julid, gara-gara kita nggak lapang dada, sempit hati, habis kebaikan-kebaikan kita. Nah kemudian saling memberikan cahaya dengan sholat. Jadi sholat yang dimaksud yang di sini nih, ya kan? Ibu kan bisa jadi, alhamdulillah anak ibu yang laki-laki, suami ibu diminta untuk sholatnya di mana Bu? Jangan egois, cuma di masjid doang. Karena saya bilang sama suami saya, ya bantu aku. Kenapa? Karena cahaya ini jangan cuma dari istri, jangan cuma dari sholatnya istri. Karena kan bisa jadi, ya mereka sholatnya di masjid. Sedangkan yang rajin sholat sunnah malam siapa Bu? Ibu, bapak kan cuma ikut kontribusi ngebangunin pakai kaki. Oh bangun kan gitu kan? Kan gitu kan? Yang saya bilang bantuin aku. Ya walaupun istri sholat di rumah, sholat sunnah di rumah, tapi bantuin. Kenapa? Karena Rasulullah yang menyebutkan sholat sunnahnya seorang laki-laki di rumahnya. Sholat sunnah adalah cahaya. Maka siapa yang berkehendak ingin menerangi rumahnya, maka dia diminta untuk sholat sunnah. Jadi saya minta sama suami saya, ya sebelum ke masjid, sholat subuh, sholat sunnah dulu di rumah. Baru subuhan di masjid. Maghrib juga begitu, maghribnya di masjid, sholat sunnahnya di rumah. Ya, jadi jangan bilang ibu nanti kalau ngasih tahu suami jangan lebih killer dari ustazahnya. Nih ada hadis ngomong kayak begini nih, jangan. Ya, kenapa? Karena yang namanya laki-laki nggak suka digurui. Seperti halnya ibu, emang suka digurui sama mantu? Bukan sama anak, mantu. Nggak mau, pasal 1, ya kan? Maka laki-laki itu paling seneng kalau merasa dibutuhkan. Dia merasa divalidasi. Ya ketika memang seorang wanita itu membutuhkannya. Nah, jadi caranya ya kita ya berkomunikasi dengan kita membutuhkan.
Nah, karena saya bilang sama suami saya begitu dengan hadis ini, bukan ayah kan Rasul yang nyuruh, enggak, ini Rasul loh, sabda Rasul, enggak. Saya bilang ayah bantuin aku, ya bantuin aku enggak sanggup nyinarin sendiri. Sholat di sini. Kan, nah, jadi perempuan itu ketika merendah ya dan merasa laki-laki itu dibutuhkan, itu kan lebih seneng. Jadi nggak usah pakai dalil. Mas, aku tadi ngaji, ini dalilnya nih, nggak usah. Ya, jangan. Maka saya bilang jangan lebih killer dari ustazahnya. Ya, karena suami saya bukan ustadz. Saya sering mengatakan suami saya bukan ustadz. Saya nggak mau suami saya stres. Kenapa? Karena banyak banget jamaah saya laki-laki pada stres ketika jamaah saya di rumah jadi ustazah. Ya kan? Saya nggak mau suami saya juga stres ketika di rumah ada ustazah. Ya kan? Ya, sedangkan dia kepingin tetap sebagai koam. Maka caranya ya saya lebih sering banyak bertanya ya walaupun sebenarnya ya udah tahu. Ya pura-pura nggak tahu. Jadi saya kayak misalnya ada materi judul gitu. Saya akan bilang sama ayah, sama suami saya. Suami saya bukan ustadz, dia praktisi keuangan. Ya, jadi kalau ngeliat angka, dia angka uang, saya mah angka ayat. Ya, jadi bilang, ayah aku disuruh begini nih, materinya apa ya ya? Aku ngomong apa ya? Oh nanti begini. Nah, jadi seneng gitu. Makanya kata anak saya, ya di rumah kamu diceramain mulu sama Umi ya. Siapa bilang? Umi diceramain mulu sama ayah. Jadi kayak begitu. Ya kenapa? Karena laki-laki itu ketika mencintai kita, dia kan selalu ada ketika kita merasa membutuhkannya. Tapi dia akan merasa muak ketika dia merasa selalu direndahkan. Ya, merasa istrinya lebih pintar, kan gitu. Itu manusiawi kayak ibu. Ya ibu tahu kita mungkin gak punya gelar, anak kita punya istri mantu yang Masya Allah ya dipandang banyak orang. Begitu sampai rumah, emang ibu mau diceramain sama dia? Enggak mau, ya kan biar bagaimanapun mantu, ya kan. Ibu itu pasal 1 gitu kan. Tuh, lama. Nah terakhir ya setelah kita ikhtiar, ternyata Rasulullah SAW menyuruh kita minta sama Allah. Karena Allah cahaya di atas cahaya. Cahaya yang menerangi langit dan bumi. Dan sampai sedetil ini Rasulullah minta sama Allah. Makanya Rasulullah full cahaya. Yaitu doanya apa? Allahumma ja'al fi qalbi nuro. Ya Allah tolong jadikan hatiku cahaya. Wa fi basari nuro. Mataku cahaya. Fisam'i telingaku cahaya, wa an yamini kananku cahaya, kiriku cahaya, atasku cahaya, bawahku cahaya, depanku cahaya, belakangku cahaya, wa ja'ali nur karena aku adalah cahaya. Ya ini dalam hadis riwayat Bukhari. Ya insya Allah setelah hari ini enggak lagi deh kita hanya sekedar bagai sang surya menyinari dunia. Ya kan? Cukup itu pas sunset sunrise. Tapi selebihnya kita akan menjadi laksana bulan purnama. Wallahu a'lam bishawab. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah Ustazah, rasanya bagaimana ya Bu ya? Masya Allah, seperti mendapatkan tatasan embun ke dalam hati gitu ya Ibu-ibu, Masya Allah. Sesuatu yang sebenarnya sehari-hari kita rasakan tapi sering kita tidak sadarinya. Jazakumullah khairan Ustazah. Nah pasti ibu-ibu banyak yang pengen bertanya dong ya tentang cahaya ini. Silahkan ibu-ibu, ada yang mau bertanya tentang bagaimana kita menyinari cahaya, menjadi cahaya di rumah kita masing-masing. Biasanya ada Bunda apa tuh ya yang sering tanya, Bunda Tuti lagi nggak ada ya. Atau saking terpukaunya ini saja sampai udah tidak bisa bertanya lagi. Oh iya nenek, Masya Allah. Jazakallah. Assalamualaikum Ustazah. Ini saya mau ada kaitannya dengan wudhu dan air. Katanya kalau kita marah, salah satunya adalah berwudu. Betul ya?
Kemudian saya mau menanyakan kaitannya itulah Ustazah, kaitannya kenapa orang marahnya di dalam hati kok terus ambil air wudhu gitu kan, hati kita kan nggak disiram air gitu. Begitu aja Ustazah, terima kasih. Masya Allah. Marah-marah. Apakah ibu memang kalau marah memang niat marah? Dari mana itu datangnya marah? Padahal kita sayang banget sama anak kita. Kenapa ngelihat anak kok jadinya marah? Kita sayang banget sama suami kita. Tapi kenapa? Gimana ya? Bawaannya kalau ngelihat dia jadinya pengen marah. Saya kepengen tanya, apakah marah itu murni dari hati ibu yang paling dalam? Enggak. Pasti marah itu ya karena sebab faktor eksternal. Ada yang ngomporin, kan gitu kan? Nah, apa hubungannya dengan berwudu? Ya, karena marah itu kan bisa jadi satu faktor hormonal, ya karena ada hormon yang memang mungkin ya hormon dopaminnya kurang sehingga dia ngelihatnya sesuatu yang di depan dia nggak baik-baik, ya hormon serotoninnya kurang sehingga dia nggak bisa tidur. Itu kan bicara soal hormon. Kalau hormon berarti rangsangannya ada di mana, Bu? Yang menghasilkan otak, tapi rangsangan hormon di mana? Yang merangsang, sentuhannya, kan tangan kan? Kan gitu kan, tangan, ya apa kulit, maksudnya kulit. Nah, kenapa kita diminta berwudu? Karena kulit terkadang tidak kita penuhi haknya. Karena hak kulit itu dijaga kesuciannya. Kulit yang ibu saya mungkin pernah sampaikan kepada ibu, kulit kita ini ada makhluk hidup yang bersama dengan kita. Ya bahasa kita kan kulit, itu bahasa anatomi itu kan epidermis, ya kan? Ini menjadi jawaban ibu, kenapa ketika ibu sidik jari itu antara sidik jari satu orang dengan orang lain, kenapa berbeda? Apakah karena jarinya beda-beda? Apa karena bentuknya beda? Bentuk jarinya beda? Kenapa antara satu jari orang dengan jari yang lain, anak sama ibu itu kan sidiknya berbeda padahal bentuknya sama. Bentuk jari kita kan gak ada yang sama kan? Kayak begini dan ribuan orang, jutaan orang. Ya, itu bukan karena bentuknya, bukan karena alurnya, tapi makhluk yang hidup di setiap jempol kita dengan jempol orang lain adalah makhluk yang berbeda. Siapa nama makhluk itu? Kulit. Lihat dalam surat Fusilat, surat 41. Di ayat yang ke 10, coba saya cek, bentar, 19, bentar. Surat Fusilat, surat 41. Jadi surat Allah Akbar. Ayat yang ke dari mulai ayat yang ke 19 sampai ayat yang ke 22. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, nanti di akhirat wa yauma yusyarru a'da'ullahi ilan nar. Jadi pada saat musuh-musuh Allah, orang-orang yang maksiat itu digiring ke api neraka. Ternyata pada saat mereka digiring ke api neraka, siapa yang menjadi saksi kalau orang ini layak masuk neraka? Nah, kulit-kulit mereka. Ya, wasyahida alaihim samum, menjadi saksi pendengaran mereka, penglihatan mereka dan kulit-kulit mereka. Sampai di ayat yang ke-21-nya, sampai orang tersebut nih berantemnya sama siapa? Sama kulit sendiri. Apa kata mereka kepada kulit-kulit? Wa qalu lijuludihim. Mereka berkata kepada kulit-kulit mereka, lima sahidtum alaina. Tega banget sih kamu ngomong kayak begitu. Kurang apa saya skincare kayak pedicure, manicure kan gitu. Kurang apa udah dilulur. Kok tega-teganya kamu ngomong kayak begitu? Dijawab sama kulit. Apa jawaban kulit? Qalu antaqanallahu alladzi antaqa kullasyai'. Mumpung Allah beri kesempatan aku ngomong.
maka aku akan ngomong apapun yang telah kalian lakukan. Dialah Allah yang menciptakan aku pertama kali dan kepadanya lah kami dikembalikan. Emang kamu kira apa yang kamu lakukan itu bisa menutupi dari pandangan kami, dari persaksian kami? Itu kan cuma perkiraan kamu doang. Jadi dari sini kenapa Rasulullah SAW menyuruh kita orang yang lagi marah disuruh berwudu? Karena ketika hormon itu ya bisa jadi ya itu karena faktor eksternal, tidak ada yang membuat adem, maka solusi yang Allah berikan dengan berwudu, maka kulit-kulit ini itu akan menjadi lebih adem karena tadinya panas, kurang sentuhan, kurang air. Karena air dengan kulit itu sama-sama makhluknya Allah. Jadi bisa jadi nanti air akan membantu kita agar apa? Agar kulit-kulit yang ada di tubuh kita itu turut ya seperti ya api yang dipadamkan dengan air. Begitu Nenek Mita. Masya Allah ya Ustazah. Selain itu juga air itu salah satunya tadi ya menghilangkan gangguan dari syaitan ya Ustazah. Masya Allah iya, ya betul. tadi. Masya Allah kita jadi tahu bagaimana hubungannya berwudu dengan marah-marahnya kita ya Bu ya. Mangga Ibu ada lagi yang mau bertanya? Kalau tidak ada, saya akan menyimpulkan sedikit ya Ustazah. Masya Allah ya, ternyata tadi luar biasa. Rasulullah adalah orang yang sangat bercahaya dan kita juga diminta untuk menjadi cahaya di rumah-rumah kita. Tapi jangan sampai cahaya kita adalah cahayanya matahari yang menyengat. Mudah-mudahan kita menjadi seorang ibu yang cahayanya menjadi cahaya bulan purnama yang indah, yang sejuk, yang selalu romantis ya gitu ya Bu ya. Dan kita akan bisa mendapatkannya tadi dengan apa Bu? Yang pertama, ibu-ibu sudah menuliskan tadi untuk bisa mendapatkan cahaya. Pertama dengan berpengetahuan ya Bu ya. Saya takutnya saya salah nih Ustazah tadi menulis ya Bu ya. Dengan pengetahuan mudah-mudahan kita bisa menjadi seorang yang bercahaya. Kemudian Al-Quran, karena Al-Quran adalah sumber cahaya. Kemudian jangan lupa berwudu. Masya Allah ternyata berwudu itu adalah salah satu yang mendatangkan cahaya ya dalam hati kita. Kemudian air, karena air itu ternyata menjadi sumber cahaya, menjadi makhluk yang diutus oleh Allah untuk membersihkan hati kita, memberikan cahaya pada kita. Dan jangan lupa berdoa pada Allah, meminta kekuatan pada Allah karena Allah adalah cahaya di atas cahaya. Jazakumullah khairan Ustazah. Hari inilah sangat luar biasa dan kita akan berdoa untuk saudara-saudara kita yang sedang sakit, ada nanti akan dibimbing oleh Ustazah. Jangan lupa nanti setelah kajian ini jangan langsung bubar, kita sampai ditutup dengan doa ya. Kemudian bersalam-salaman, dan apabila di antara ibu-ibu ada yang ingin tahu tentang umroh milad, jangan lupa di luar ada boothnya ya Bu ya. Mudah-mudahan kita semua bisa sama-sama berangkat dalam umroh milad Andalusia ini. Mangga, silakan. Ya, alhamdulillah kita dikasih kesehatan, ya, dikasih sehat walafiat. Agar kita tetap sehat walafiat, ya kita juga meminta kepada Allah agar saudara-saudara kita juga diberikan kondisi yang sama, sehat walafiat. Karena siapa yang mendoakan orang lain, pada hakikatnya malaikat mengaminkan, juga akan memberikan doa untuk kita. Nah hari ini kita doakan alhamdulillah saudara-saudari kita yang sedang sakit, semoga Allah terus berikan rezeki sehat walafiat. Ya untuk Ibu Meti, Bunda Mirna, Masya Allah disehat-sehatin ya untuk membersamai kita, mengalir doa kita agar Bunda Mirna selalu dalam kondisi sehat walafiat. Ibu Lili Subianto, Ibu Arzira binti Jamhur, Ananda Muhammad Guntur Karisma, Ibu Sri Rusmiati, Mulyati dan Lili Supiandi. Untuk mereka yang keluarga kita, saudara kita, anak-anak kita yang juga sedang sakit, Allahumma shfihim, Allahumma shfihim, Allahumma shfihim, syifaan la yugadiru saqama. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyina wa rasulah. Rabbana ighfir lana ma madha wa aslih lana ma baqa. Rabbana la tada' lana dzamban illa ghafarta wala aiban illa satarta wala maridon illa syafaita wala dhalan illa hadaita wala taiban illa qabalta wala hajata min hawaijid dunya wala karidho illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Amin amin ya rabbal alamin.